Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Pandemi COVID-19 membawa dimensi baru yang tidak terkira, baik kepada kehidupan manusia maupun interaksi antar negara. Dalam perspektif hubungan internasional, pandemi ini seakan menjadi tren baru bahwa dunia tidak punya pilihan selain untuk menerima fakta bahwa bencana ini mendekati tingkat ancaman terhadap peradaban atau bahkan spesies manusia. Dalam konteks persaingan geopolitik dan geoekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, salah satu contoh narasi yang berkembang adalah bagaimana sistem pemerintahan otoriter Tiongkok telah menyebabkan merebaknya pandemi karena kurangnya transparansi data kepada publik. Laporan terbaru Komunitas Intelijen Amerika Serikat menyatakan pemerintah Cina menyembunyikan data sesungguhnya tentang jumlah kasus virus corona di negeri panda itu. Dalam laporan rahasia untuk Gedung Putih bahwa jumlah infeksi dan korban meninggal akibat COVID-19 di Cina tidak diungkap seluruhnya. Cina telah melaporkan 82.361 kasus virus corona dan 3.300 korban meninggal dunia menurut data dari Universitas Johns Hopkins. Jumlah itu sekitar setengah dari total kasus yang dikonfirmasi di Amerika Serikat yang menjadi negara dengan jumlah infeksi tertinggi di dunia. Amerika Serikat memiliki 189.000 kasus dan lebih dari 4.000 kematian akibat virus corona. Ada banyak ketidakpercayaan terhadap data yang diungkap Cina, baik di dalam dan luar negeri. Pemerintah Cina juga berulang kali merevisi metodologi untuk perhitungan kasus, termasuk mengecualikan kasus positif corona yang tanpa gejala. Mengutip Merdeka.com, harian The Epoch Times melaporkan ada 21 juta pengguna ponsel di Cina tiba-tiba lenyap atau tidak aktif dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu memicu dugaan korban meninggal karena pandemi corona di Cina jauh lebih tinggi dari angka yang dilaporkan pemerintah selama ini. Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Cina pada 19 Maret lalu merilis data statistik terbaru pengguna ponsel di setiap provinsi di negeri tirai bambu pada Februari 2020. Dibandingkan data pada pengumuman statistik sebelumnya yang dirilis 18 Desember 2019, untuk periode November 2019, angka pengguna ponsel anjlok sangat besar. Angka pengguna ponsel merosot dari 1,61 miliar menjadi 1,51 miliar dan turun 21 juta. Rezim Cina mewajibkan semua warga memakai ponsel mereka untuk mendapatkan kode kesehatan. Hanya mereka yang memiliki kode kesehatan hijau dibolehkan bepergian di dalam negeri saat ini. Hal ini mustahil bagi seseorang untuk menghapus akun ponselnya. Menurut Epoch Times, pemerintah Cina meluncurkan kode kesehatan berbasis ponsel mulai 10 Maret lalu. Semua warga diminta memasang aplikasi di ponselnya dan mendaftarkan informasi kesehatan mereka. Lalu aplikasi itu akan memberikan kode QR yang muncul dalam 3 warna menandakan level kesehatan si pengguna ponsel. Merah berarti dia terpapar penyakit menular, kuning berarti orang itu ada peluang terjangkit penyakit menular, dan hijau berarti dia tidak terjangkit penyakit menular. Pemerintah Cina mengatakan kode kesehatan itu bertujuan mencegah penyebaran virus corona. Pertanyaan besarnya adalah, apakah turun drastisnya angka pengguna ponsel menandakan akun-akun ponsel itu sudah ditutup karena pemiliknya meninggal? Saat ini kita tidak tahu seperti apa rincian datanya. Jika hanya 10% saja akun ponsel yang ditutup karena si pengguna meninggal lantaran virus, maka angka kematian akan mencapai 2 juta. Pekan lalu, Direktur Administrasi Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Cina, Han Xia, mengatakan penurunan angka akun ponsel itu disebabkan berbagai sektor bisnis yang ditutup pada Februari karena mengikuti aturan karantina dari pemerintah. Namun Epoch Times menuturkan, angka kematian di Cina tidak sesuai dengan situasi yang ada di sana. Angka kematian di Cina misalnya bisa dibandingkan dengan di Italia. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, angka kematian di Italia mencapai 10.781 dari 97.689 kasus. Dan di Cina, 3.310 kematian dari total 82.447 kasus positif COVID-19. Angka itu menunjukkan tingkat kematian di Italia mencapai 11,3% dan di Cina 4,1%.
meski Cina memiliki jumlah populasi yang lebih banyak. Epoch Times juga menyebut ada 7 rumah pemakaman di Wuhan yang dilaporkan mengkremasi mayat 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan. Pada akhir Januari lalu, dan Provinsi Hubei sudah mengerahkan 40 fasilitas krematorium yang masing-masing mampu membakar 5 ton sampah medis dan mayat per hari sejak 16 Februari. Selanjutnya, Epoch Times mengatakan minimnya data menjadi misteri angka kematian sebenarnya di Cina. Terhapusnya 21 juta pengguna ponsel bisa menjadi dugaan angka kematian sebenarnya jauh lebih tinggi dari angka yang dilaporkan selama ini. Allahu a'lam bishawab.